dari kecil ya Bu, dari SMP. Oh, kalau nari dari umur 4 tahun. Nah juga kan dari kelas 4 SD berarti semasa sekolah Ibu juga mengikuti ekskul tari ya Ibu ya? Benar, Sanggar-sanggar. sebenarnya bukan hanya saya mengikuti ekskul tari, justru saya adalah pelatih tari itu. Sebagai mahasiswa atau sebagai siswa ya, kita hanya kaku merasa belajar itu hanya di dalam kelas saja. Padahal pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga. Benar. Halo Sahabat 4, balik lagi nih di kegiatan Get to Know You Prodi bersama aku Nura. Nah jadi hari ini aku akan mengundang narasumber yang pastinya membahas program studi yang ada di Unpad. Nah sebelumnya teman-teman hidupkan loncengnya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di Unpad TV. Nah teman-teman di sini aku berdengar narasumber yang sangat luar biasa, yang mana di sini adalah dosen dari Unpad. Nah mungkin kita akan langsung berkenalan, tapi sebelumnya teman-teman ada fakta menarik nih dengan narasumber kita yang hadir pada hari ini, yang mana banyak sekali hidden gems-nya. Nah kalau gitu langsung saja kita sambut Ibu Nana Kartika. Halo Ibu Nana, apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sebelumnya Ibu, kita bakal berkenalan dengan Sobat Unpad nih, karena mungkin beberapa Sobat Unpad juga ada yang belum kenal nih sama Ibu nih, karena kan Ibu sendiri adalah dosen program studi hukum. Prodi ilmu hukum, benar. Prodi ilmu hukum. Nah, jadi di sini teman-teman, selain kita membahas prodi ilmu hukum, ada fakta menarik dengan Ibu Nana. Nah, sebelumnya aku sama Bu Nana ini sudah kenal sebelumnya ya Ibu ya. Kita berkenalan waktu saya masih SMA ya Ibu. Benar. Iya, guru SMA saya juga jadi guru pembimbing saya yang sebenarnya menjadi hidden gems dari Ibu Nana. Nah, sebelumnya aku akan membahas tentang program studi ilmu hukum. Mungkin pertama-tama apa aja kegiatan Ibu akhir-akhir ini? Baik, terima kasih. Tadi sepertinya MC belum memperkenalkan diri, saya perkenalkan saja, namanya Nura ya. Tidak dilupakan ya. Seperti itu. Baik, untuk seluruh sahabat Unpad, perkenalkan saya adalah Nana Kartika, dosen dari Prodi Ilmu Hukum. Saat ini tentu aktif sebagai dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum. Oke Ibu, sebelumnya salam kenal Ibu Nana untuk teman-teman Sobat Unpad nih. Nah mungkin aku memang udah kenal nih sama Bu Nana dari zaman SMA ya, dari SMA aku. Tapi mungkin ada beberapa fakta menarik yang mungkin aku sendiri belum tahu ini Bu ya. Mungkin ada fakta-fakta menarik yang nanti kita akan membahas selama beberapa menit ke depan. Nah dan juga teman-teman kita akan membahas tentang Prodi Ilmu Hukum. Sebelumnya mana nih Sobat Unpad dari Prodi Ilmu Hukum? Oke mungkin boleh di komen ya. Nah jadi di sini Bu Nana aku ingin tanya nih karena Nura sendiri prodi manajemen ya, bukan ilmu hukum. Tapi Nura sendiri cukup kepo. Menurut Ibu, kenapa Ibu ingin menjadi dosen hukum? Apa sih yang bikin Ibu tertarik nih menjadi dosen hukum? Iya, awalnya sekali sebenarnya saya bukan dosen hukum ya. Oh ini fakta menarik guys. Jadi padahal sebenarnya bukan dosen nih hukum ya. Jadi sebenarnya saya dulu justru mengajar di beberapa prodi yang ada di Unpad. Karena di awal sekali saya tergabung di Pancabudi itu mengajarkan mata kuliah dasar umum yaitu Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, beriring waktu kemudian diperkenalkan ya semakin jauh lebih dalam, akhirnya sangat diminati sekali dengan mata kuliah hukum lainnya. Akhirnya saya dengan senang hati ya merasa ilmu saya perlu digali lagi, mengambil kuliah lagi magister ilmu hukum di Pancabudi. Jadi saya alumni Pancabudi juga untuk pasca sarjananya. Pas banget nih sekalian sharing ya Ibu ya, jadi alumni Pancabudi itu gimana rasanya? Iya, jadi saya juga merupakan alumni daripada pasca sarjana Universitas Pembangunan Pancabudi. Oke, mumpung kita balik nih ke masa Ibu berkuliah nih, kita flashback sedikit ya Bu ya. Nah, kan awalnya itu Ibu pasti masuk S1 itu jurusan apa Ibu? S1 saya alhamdulillah sarjana teknik elektro. Oke, ini sedikit belok ya. Kemudian saya ngambil kuliah S2 magister ilmu hukum dan saat ini saya sedang kuliah di UMSU semester 3 program doktor ilmu hukum. Wah, keren banget guys. Tapi ini belok ya Bu, teknik ke hukum. Iya. Itu gimana ceritanya Bu? Maksudnya dari masih kepikiran bisa ke hukum? Awalnya sekali itu karena ngajar Pancasila Kewarganegaraan saya punya sertifikat Lemhanas, mengikuti pelatihan yang dibawakan oleh Lemhanas. Jadi pihak kampus waktu itu mengizinkan ya
Dan memang boleh persyaratan dari Lemhanas itu waktu itu jika S1 kita punya sertifikat Lemhanas boleh mengajarkan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Wah, keren banget guys. Padahal teknik ke hukum cukup jauh ya Ibu Iya, ya. Tapi karena ada pelatihan-pelatihan jadi Ibu sendiri lebih tertarik kan ya ke hukum. Iya, benar Iya. sekali. Jadi sebenarnya saya dulu bukan dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi, ada di salah satu perguruan tinggi swasta. Tetapi alhamdulillah dengan kebaikan dan kebijakan Pancabudi, saya diterima sebagai dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum. Wah, fakta menarik nih benar-benar. Jadi bisa dibilang ya sampaikan ke teman-teman ya kan Ibu bahwasanya selama berkuliah pun bisa mengikuti pelatihan. Benar sekali. Mungkin jadi disebutnya multitasking ya Bu ya. Iya. Multi-multi gitu dari teknik ke hukum. Nah, S3 Ibu berarti Ibu mengambil gelar dokter. Doktor, iya. Dokter luar Jadi sekarang biasa. program doktor ilmu hukum di UMSU. Oke, jadi kita doakan ya semoga Ibu cepat lulus dan mendapatkan gelar Amin, dokternya. amin, ya Rabbal Alamin. Nah, luar biasa banget ya teman-teman fakta tentang Bu Nana. Yang kalau bisa dibilang aku juga baru tahu ini. Baru banget tahu soalnya dari teknik ke hukum dan sekarang dapat gelar dokter. Oke, mengingat tentang S1 Ibu Nana ya kan. Selama ke S1 Ibu selain fokus berkuliah ada berfokus ke hal lainnya? Iya, sebenarnya saya dulu adalah seorang penari ya. Penari, oke. Jadi saya dulu seorang penari dan menari itu aktif di Sanggar Tari Sri Indah Ratu Istana Maimun di bawah pimpinan almarhum Tengku Sita Saritsa. Sekarang anaknya adalah Tengku Lisa Nelita. Hai Kang Li, kami nyebutnya Kang Li ya. Kang Li, halo. Jadi saya lama di sana belajar dari SMP kelas 2 sampai kuliah dan sampai menikah seperti itu. Jadi aktif sebagai penari dan di beberapa tempat, bukan hanya di Sanggar Tari itu saja. Berarti dari kecil ya, Bu, dari SMP. Oh, kalau nari dari umur 4 tahun. Oh, dari kecil 4 tahun, lebih kecil lagi Iya. teman-teman. Berarti udah bakatnya luar biasa nih ya Benar. Ibu ya. Oke teman-teman, fakta menarik lainnya adalah Bu Nana seorang penari yang profesional ya berarti Bu ya. Sudah ikuti lomba berbagai macam. Kalau untuk kebetulan waktu itu kami di Sanggar Sri Indah Ratu dia tidak terlalu banyak ya mengikuti lomba karena kebetulan pimpinan kami justru sering jadi juri. Nah, kesepakatannya adalah kalau memang jadi juri itu kalau bisa anak muridnya jangan ikut lomba. Tetapi untuk tampilan-tampilan seperti tingkat regional, nasional ataupun internasional itu sudah beberapa tempat kami kunjungi. Wah, luar biasa sampai tahap internasional. Benar. Nih. Pasti sudah banyak dikenal ya pastinya Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah juga kan dari kelas 4 SD berarti semasa sekolah Ibu juga mengikuti ekskul tari ya Ibu ya? Benar, Sanggar-sanggar. sebenarnya bukan hanya saya mengikuti ekskul tari, justru saya adalah pelatih tari itu dari fakta SD, SMP menariknya. dan seterusnya. Wah keren banget guys, dari SMP sampai seterusnya sudah menjadi pelatih tari. Yang pastinya sangat luar biasa guys, karena lihat aja dari background kita di belakang, banyak sekali perayaan prestasi ya dari murid-murid Ibu ya. Iya, wah benar sekali. sangat luar biasa, pasti masih ada banyak lagi ya Bu. Iya, masih Masih ada tersimpan. banyak lagi ya, aduh nanti. Iya, benar. Oke. Nah Nurus kayak mau berkenalan dengan sanggar tari, karena Ibu pasti pelatih punya sanggar tarinya dong. Iya, Nah, benar. boleh nggak kenal sanggar tari Ibu? Mana tahu Iya. nih Sobat Umpap melihat Ibu Nana yang dari SD sampai sekarang termotivasi untuk jadi penari terus-menerus. Iya, jadi sekarang ini saya menjadi pimpinan di satu sanggar tari di Kota Medan ya, yang kami sifatnya swadaya gitu, mandiri, namanya adalah NK Dance. Jadi NK itu adalah nama saya, Nana Kartika, dan itu diciptakan oleh penari-penari. Jadi waktu itu sebenarnya sebelumnya sudah sering nari, bahkan di Pancabudi. Sebelum saya ngajar di Pancabudi, saya di Pancabudi itu tahun 2008 ya. 2006 saya sudah membawa penari ke kampus. Ya, kemudian kami ada nari, tapi waktu itu belum punya nama sanggar tari. MC-nya tanya terus-menerus, ini sanggarnya sanggar apa? Saya bingung kan, mau menjawab takut dianggap saya ini mengkhianati sanggar saya sebelumnya. Kemudian penari-penari saya nyeletuk langsung nama sanggar tarinya NK Dance gitu. Saya juga bingung apa itu NK Dance. Ternyata Nana Kartika Dance. Oke, berarti anak murid Ibu itu sangat ini ya, akan Ibu kenang selalu karena sudah memberikan nama ya Bu iya, ya. benar. Jadi NK Dance. termasuk ya di belakang juga mungkin kelihatan ada logo NK Dance itu bergambar bintang, itu juga diciptakan oleh
penari saya, kenapa harus bintang? Saya katakan pada Iya. waktu itu, ternyata kata dia, apapun yang di tangannya Bu Nana Kartika pasti menjadi orang yang sukses dan Masya menjadi bintang seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu. Berarti logo-logonya sendiri, namanya sendiri itu Iya. punya makna yang luar Benar, biasa. punya makna dan kami ceria ya, jadi warnanya itu juga warna-warna ceria menandakan bahwasannya sanggar ini adalah sanggar yang ceria. Kemudian dengan keakraban tulisannya yang dekat gitu, Iya. ada Enkadens itu tulisannya dekat, bahwasannya di sanggar ini kami mengutamakan kekeluargaan. Kekeluargaan. Oke guys, fakta menarik lagi nih bahwasanya kalau Bu Nana mempunyai sanggar tarinya sendiri ya Bu. Benar. Kalau boleh tahu NK ini dari tahun berapa? Nah, kalau sebutan nama NK-nya itu adalah tahun 2010 pada tanggal 18 September. Pada waktu itu itulah yang saya sampaikan, kami ada ngisi acara kepolisian waktu itu. Nah, MC-nya bertanya terus, disitulah baru kami tentukan bahwasannya nama Enkadens itu adalah dari 18 September 2010. Tetapi sebenarnya saya mengajarkan nari, membawa penari itu sudah lama. Sudah sekali, lama ya. ya. Oke. Nah, mau bertanya lagi nih Bu Nana, kan sudah memiliki sanggar tari, juga penari dari kecil. Kalau boleh tahu awal mula Bu Nana pengen jadi penari, awal mula masuk sanggar tari itu gimana? Iya, kalau awal mula sebenarnya orang tua saya punya sanggar tari, namanya Cempaka Putih. Cempaka Putih. Iya, tetapi tidak terlalu berkembang. Saya juga dulu nggak kepingin ikut nari sama keluarga saya, justru saya main-main keluar. Pengen di luar gitu ya. Pengen di luar, dikenal. kemudian diajak nari di satu ajang pemerintahan waktu itu. Nah, nama tariannya juga tari Aku Anak Sehat. Ya mungkin karena sehat saya juga waktu kecil ya. Kemudian kelas 6 saya menjadi pelatih tari, itu membawa ibu-ibu istri daripada anggota Angkatan Darat ya dan Angkatan Laut itu nari bersama di Wisma Kartini. Itu saya kelas 6 SD saya sudah bawa penari. Kelas 6 SD? Sudah, iya. Kelas 6 SD? Iya benar. Keren banget kawan-kawannya semuanya Sobat Unpap. Pasti ini jadi ini ya, kita sebagai mahasiswa anak muda nih, Gen Z nih, pasti merasa iri gak sih? Karena dengan multitasking gitu. Justru harus punya prestasi yang lebih daripada saya. Prestasi. Gitu. Kemudian waktu SMP saya menjadi pelatih tari. Nah ternyata murid saya adalah penari di Serinda Ratu. Itu awalnya berkembang. Dan pertama kali nari itu saya langsung diajak ikut nampil bersama kakak-kakak senior. Acara NBA tingkat internasional pada waktu itu di Pardede Hall. Pertama sekali. Pertama kali? Iya. Wah, keren banget. Banyak sekali pengalaman ya dari awal mulai terbentuk sanggarnya ya Ibu ya. Nah, teman-teman dan fakta lainnya nih, padahal kan Ibu dosen hukum, juga menjadi pelatih sanggar tari. Nah, itu gimana Ibu ngatur waktunya? Alhamdulillah ya, di mana saya mengajar kan sangat dipahami gitu. Dan yang penting adalah komunikasi. Saat ini kan juga selain dosen dan mengelola sanggar, saya juga mengajar di sekolah SMA Pancabudi ya, masih Pancabudi juga pada waktu itu diminta mengajar di sana. Alhamdulillah baik di SMA baik di universitas sangat memberikan leluasa akan waktu saya yang sangat sibuk. Nah jadi seperti ini juga ini sebenarnya minggu-minggu sibuk ya, tetapi kami masih bisa ya. Saya dan tim anak-anak juga bisa membantu, luar biasa solid sekali ya. Akhirnya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu seperti itu. Luar biasa. Padahal Ibu sendiri sudah masih mengejar pendidikan ya Bu ya, tapi melatih juga menjadi dosen. Kalau bisa dibilang multitasking yang multi-multi sekali. Banyak sekali profesi yang mungkin dijalani sama Bu Nana. Ibu kan juga mengurus keluarga, juga mengurus profesi Ibu ya, pekerjaan Ibu. Itu gimana dengan anak-anak, apa mereka rewel di rumah, kayak Ibu sejarang di rumah kah? Baik, justru dengan kesibukan ini dapat mengajarkan kemandirian untuk anak-anak. Yang penting kasih informasi yang jelas, tersistematis seperti itu. Jadi di rumah pun anak-anak tuh diajarkan mandiri untuk pekerjaan rumah yang sederhana-sederhana mereka sudah harus bisa seperti itu. Jadi mereka sudah tahu waktu mamanya yang entertain banget sehingga mereka siap untuk ditinggal di rumah. Ibunya sangat sibuk. Iya, dan tentu punya suami yang sangat fair sekali ya. Keren banget. Itu sangat mendukung. Jadi izin dan dukungan itu sangat membantu untuk aktivitas saya selama ini. Berarti lingkungan Ibu sangat support sekali dengan profesi Benar. Ibu ya, kesibukan Ibu. Oke, selanjutnya teman-teman,
ini kan ibu profesinya kan guru tari dan sebagai macamnya. Ada nggak fakta menarik lainnya yang mungkin mau di-sharing nih ke teman-teman Sobat Unpap? Iya ada. Terkadang ya sebagai mahasiswa atau sebagai siswa ya, kita hanya kaku merasa belajar itu hanya di dalam kelas saja. Padahal pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga. Benar. Banyak sekali mohon izin ayah bunda yang di rumah juga sering melarang ya anak-anaknya yang beraktivitas yang terkadang itu merasa tidak boleh seperti itu. Padahal kegiatan positif dan pengalaman serta pembelajaran itu sangat memotivasi anak-anak sendiri. Termasuk saya ya, justru dari tari menari ini kami sudah sampai ke tingkat internasional ya seperti Malaysia, Singapura dan terjauh itu adalah Afrika Selatan. Jauh banget Bu. Itu lomba tari. Tidak, Lomba bukan? tidak lomba tari. Kita memang diundang, Diundang dari langsung? Kadubes langsung Wah, keren ke banget. sini. Wah keren banget, sampai Afrika terbang Benar. langsung. Tapi waktu itu saya membawa nama Sanggar Tari Sri Indra Ratu. Oh masih Sri Indrawati. Iya. Itu waktu kapan nih Bu? Masih Saya masih kuliah masih pada waktu kuliah. itu. Iya. Oh ibu yang menampilkan? Iya, saya yang menari. Luar biasa banget. Waktu itu buat tarian apa Ibu? Sebenarnya tarian banyak ya ciri khas dari sanggar kan. Kita kalau di Medan ini banyak sanggar tari dan masing-masing punya ciri khas. Iya. Tetapi memang saya selalu disuruh menampilkan tarian khas daerah Sumatera Utara yaitu Serampang 12. Serampang Iya. 12. Ini sebenarnya sesuai dengan penelitian saya loh Iya. tentang Serampang 12. Harapannya Serampang 12 ini bisa menjadi satu tarian yang wajib untuk sekolah-sekolah bahkan universitas seperti Iya, itu. pastinya Serampang 12 mendunia gitu ya Bu Benar. ya, ke Afrika sana. Iya. Kalau bisa Sebenarnya seluruh sudah dunia. mendunia. Justru kita ingin ya membangkitkan dan melahirkan kembali jiwa-jiwa Ya penari iya, mau budaya, melestarikan iya, mau kembali melestarikan kepada budaya. seluruh anak-anak didik baik siswa ataupun mahasiswa. Pastinya cinta dengan budaya Iya, benar. Indonesia karena Jangan sampai diklaim. iya karena banyak juga tarian di Indonesia yang mungkin Ibu sendiri menganggap bahwasannya anak-anak sekarang atau bahkan mahasiswa sekarang bisa multi talent dan juga belajar nari. Mungkin Ibu open ya Bu ya? Iya, jadi Sangat open ya. boleh sekali ya untuk seluruh mahasiswa jika memang mau mengasah potensi dirinya, Ibu sangat mau membantu ya. Kan kita sekarang sudah ada tuh, Iya. pernah dengar nggak nama LT yang sangat berprestasi itu sekarang? Oh ya LT Unpap iya. lagi naik-naiknya nih. Benar, LT Unpap. ya. Itu yang sedang dibina sekarang Iya. ini dan alhamdulillah prestasi luar biasa seperti itu. Oke. LT Unpap sendiri itu Ibu pelatihnya atau bagaimana? Ibu yang membina. Ibu yang membina. Iya, jadi memang kita kita pelatihnya namanya Abang Azwar Nasuha. Jadi Bang anak LT Azwar. itu sering menyebutnya Abah, bukan Abah, Abah. panggilan. Iya. Berarti kalau pengantar ini beda ya bahasanya ya, budaya sekali gitu ya. Iya, jadi memang dari tata bahasa saja kita memang mau menciptakan bahwasannya memang harus kenal sekali tentang budaya. Jadi dari situ bisa berpikir yang kritis, tetapi tetap menjaga attitude. Jadi biasakan diri mengenal panggil-panggilan walaupun hal simpel ya Ibu Iya, ya. benar. Jadi kita mengenal budaya Indonesia lebih dekat lagi. Nah di LT sendiri Ibu sebagai pembina, kalau boleh tahu sejak kapan LT dibuat Bu? Karena kan lah baru-baru booming nih. Pasti Iya. pada kepo nih pastinya ini. Iya benar. Jadi alhamdulillah bulan Mei ini LT sudah 1 tahun. Baru Seperti 1 itu. tahun ya Iya, Ibu ya. baru 1 tahun tapi kayak prestasinya sudah banyak ya, piala dan piagam serta sertifikat sudah banyak yang mereka raih gitu. Jadi Ibu kan bukan lagi seorang penari ya, jadi sudah support lah bagaimana para mahasiswa yang punya talent dan bakat. Sebenarnya bukan hanya tari aja. Jadi kan Ibu ini adalah bisa memanajemen ya, Iya. manajemen. Jadi kami juga tuh ada NK manajemen. Manajemennya banyak hal termasuk menyanyi, MC. Ibu juga seorang MC kan. Banyak hal seperti- lainnya ya iya. Bu ya. Jadi kalau memang mahasiswa punya bakat, mari datang gitu. Berarti nggak apa-apa. tidak hanya berfokus ke tari ya Ibu Iya, ya, tidak banyak hanya hal lainnya. fokus di tari gitu. Dan di LT juga memang bukan hanya diajarkan tari saja. Jadi banyak sekali ya. Seperti misalnya mengenalkan kalau menari kan kita ada beberapa etnis misalnya Iya, tari Jawa, tari Pakpak, tari Melayu. Jadi kita mengenalkan secara tidak langsung ini loh kebudayaannya, ini loh tradisinya. Iya. Dengan gerakan tari dan semua tari itu kan ada arti seperti Iya, itu. ada maknanya. Alhamdulillah baik pelatih dan penari LT itu selalu koordinasi. Memang untuk menuju kesuksesan ya adalah koordinasi itu nomor 1. seperti itu. Komunikasi Iya, ya, komunikasi Ibu, ya. dengan jelas seperti itu. Oke, luar biasa banget nih LT Unpap ya Ibu Iya, ya. LT Unpap. LT Unpap saya dengar ya.
Oke teman-teman mungkin bisa join nih atau ke NK atau LT berarti sama aja ya Bu ya? Sama aja, dua-dua aja. Ibu. Mau apapun yang di luar ada apa Mm-mm. aja di Pancabudi maksudnya? Ada apa Iya. saja coba? Ada Permadiksi. Permadiksi, Boleh ya disebut ya? UPM, Ada Genbi UPM gitu. PKR, Nah, itu KM, ada beberapa yang memang UPM lainnya. ada beberapa yang memang datang ke Ibu gitu. Baik Berlatih misalnya sama Ibu iya, ya gitu ya. ataupun misalnya untuk support baju dan makeup. Hmm. Dan kami juga di LT mengajarkan kemandirian seperti belajar bermakeup sendiri. Makeup, Jadi jangan oke. lagi di makeup-makeupin kan Iya, gitu. jadi mandiri ya Ibu benar. ya. Nah, di NK sendiri itu sudah banyak beberapa alumni yang sudah menjadi MUA. MUE gitu Iya, ya Bu MUE ya. gitu, makeup artist kan. Makeup Jadi kalau bisa, kenapa tidak kita kembangkan talent? Yakinlah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, telah memberikan minimal satu talent kepada umatnya. Iya. Ya, Bu Nana Kartika banyak talent. Mungkin jadi inspirasi kita juga Benar. nih ya. Jadinya Nura belajar juga nih sama Ibu bahwasannya ya dari sejak sekarang kalau bisa ya Bu ya, dengan Sobat Unpap juga dari sekarang coba dicari bakatnya apa. Tapi pun kalau misalnya nggak nemu pun ada NK, Iya, ada LT. ada siap membantu. Siap membantu. Tadi kan ada bisa MC, public speaking ya Benar. Bu ya. Bahkan tadi jadi MUA pun juga ada, Iya. belajar makeup. Juga tadi Ibu menyediakan berbagai macam wardrobe ya Bu ya, pakaian Iya, ya. pakaian adat gitu. Alhamdulillah juga Pancabudi seperti acara wisuda dan lainnya biasanya Ibu yang Ibu selalu di calling ya, membantu Ibu ya. untuk menyediakan Membantu. itu. Oke, keren banget teman-teman. Ternyata NK ini kalau bisa dibilang udah cukup besar juga ya menyediakan berbagai macam seperti wardrobe-nya sudah ada mandiri sendiri Benar, ya Ibu ya. alhamdulillah. Juga melatih penari-penarinya untuk belajar makeup ataupun kecantikan. Oke, banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dari Bu Nana. Tapi masih ada pertanyaan lagi kepada Bu Nana nih. Nah, penari itu kan kalau Nora lihat ya Ibu ya, biasanya itu banyaknya tuh perempuan. Benar sekali ya, perempuan. Nah, tapi Ibu, ada nggak di sanggar tari Ibu yang cowok-cowok gitu? Banyak nggak? Atau dominannya tuh memang lebih cewek? Oke, saya cerita dari awal dulu ya. Oke, Bu. Saya pikir juga dulu penari adalah wanita gitu. kebanyakan. Nah, saya diperkenalkan oleh ibunda tersayang saya, pimpinan Sri Indra Ratu menyatakan bahwasannya bisa kok laki-laki menari, makanya nama sanggar tarinya itu Sri Indra Ratu. Ada Indra, ada Ratu, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, waktu itu saya juga berkenalan dengan beberapa orang yang memang ternyata laki-laki bisa menari. Nah, alhamdulillah kita punya banyak penari, tetapi memang ini yang juga harus diketahui ya oleh para koreografer tari, bahwasannya memang pada saat menari baik laki-laki dan perempuan ini ada konteks yang berbeda yang harus dipahami, bagaimana gerak tari laki-laki dan bagaimana Ada gerak tari perbedaannya perempuan, ya, dan Bu, ada ya. adabnya. Janganlah laki-laki menari seperti perempuan atau kebalikannya perempuan menari seperti laki-laki seperti itu. Jadi walaupun sekarang ya lebih modern lagi, lebih rancak lagi, tetapi tetap kita adalah wanita itu girly-nya tetap nampak, lelaki tetap jantannya yang nampak seperti itu. Maskulinnya tetap Iya, terlihat. Oke, Bu Nana, berarti di sanggar Ibu sendiri sudah banyak juga yang mau perempuan, mau yang laki-laki pun banyak yang belajar dengan Bu Nana. Tapi di Bu Nana nih, ini kan kita tinggal di Kota Medan nih, di Sumatera Utara. Menurut Bu Nana nih, untuk tentang budaya tari itu sudah banyakkah orang yang melestarikannya atau menurut Ibu masih kurang? Justru kalau sekarang ini sudah banyak sekali ya, hanya sekarang ini masih ada budaya malu dalam dirinya. Untuk memunculkannya Iya, itu ya Bu. baik itu siswa atau mahasiswa ya, mahasiswa. Jadi mereka terkadang merasa ini sudah tidak penting lagi gitu. Targetnya adalah selesai S1, padahal belum tentu kan ketika kita mendapat gelar kesarjanaan, kita bekerja sesuai dengan gelar kesarjanaan itu. Bisa saja mungkin dari talent yang kita miliki. Mungkin dari skill yang kita pelajari ya Bu ya. Oke. Jadi selama kuliah nih dapat juga nih dari Bu Nana bahwasanya selama berkuliah nih jangan terlalu berfokus juga kepada satu gelar yang kalian jalani sekarang, tapi coba cari skill-skill lainnya ya benar. Ibu ya. Kembangkanlah potensi itu ya. Bahwasanya memang Allah sudah mentakdirkan bagaimana kita bisa menggali potensi diri. Tentu ada target-target, jangan juga cuma dibiarkan saja seperti itu. Harus punya target sehingga tercapailah semuanya cita-cita dan keinginan, tetapi memang tidak melupakan daripada attitude itu yang nomor satu. Oke. Yang kupu-kupu mana nih? kuliah pulang. Mending kita kayak Bu Nana nih, kita munculkan diri kita, tunjukkan diri kalian semua.
bahwasannya kan itu bisa apa selain belajar aja ya Bu ya. Memang belajar itu penting, tugas di kuliah itu pasti penting. Tapi apa salahnya kalau kita sambilan ya kan Ibu, biar kita nanti mungkin menjadi nilai bonus setelah tamat kuliah. Iya. Nah, Dan tentu menjadi PR ya untuk teman-teman dosen lainnya, bahwasanya di kelas itu suasana nyaman, di kelas itu sangat diinginkan oleh seluruh iya benar mahasiswa sekali. ya. Nora kan mahasiswa Jadi nih. suasana hidup di kelas itu memang diinginkan oleh para mahasiswa. Lebih interaktif kepada mahasiswa, lebih banyak kita Sharing gitu iya, ya Bu, sharing kepada diskusi. mahasiswa. Nah, itu benar. mahasiswa lebih senang sehingga waktu 2 SKS itu nggak terasa, justru nambah gitu ya, kepingin lagi. Padahal kita sudah ditunggu oleh Oke. mahasiswa lainnya. Oke, berarti ada tipsnya lah berarti Bu. Ada Oke, gimana ya. tuh biar dosen, karena gini ya Bu, mahasiswa juga nih Nora ya kan, kadang jumpa guru killer, aduh boring kali rasanya, pengen pulang aja di saat itu. Iya Itu ya. gimana Ibu? Tapi Mungkin untuk ada dosen tips? Unpad tidak ada yang boring lah Ya, sepertinya tidak ada ya. yang boring, tidak ada. Cuman Iya. kadang kita merasa kayak jenuh gitu. Iya, jadi sekarang ini kan sering disebut dengan Gen Z seperti Iya, itu ya. Gen Bahwasannya, Z nih. bahwasannya generasi yang sekarang itu pingin yang up to date. Kalau gitu kita sebagai dosen juga harus up to date. Artinya mengikuti perkembangan zaman. Kalau seperti di prodi ilmu hukum ya, ketika kuliah mencarilah kasus-kasus yang kekinian. Iya. Artinya gak usah terlalu berat, tetapi mahasiswa paham itu dulu. Ya banyak pun berat pun yang diberikan, tetapi kalau mahasiswa tidak paham untuk apa? Nah, ketika mahasiswa paham, muncul dia rasa percaya diri. Jadi sekarang ini yang saya pikir ya, mahasiswa itu banyak yang merasa kehilangan kepercayaan dirinya karena merasa aku tidak bisa untuk mengenal mata kuliah itu. Karena kan banyak ya alasan mahasiswa. Mungkin dia kuliah karena orang tua, dia kuliah karena gelar aja gitu ya. karena memang diri dia sendiri, atau karena pacar, atau karena gengsi gede-gedean, ikut-ikutan. Maka pola pikir mahasiswa itu kan tidak sama. Itu yang harus dipahami oleh kami para dosen. Berarti PR juga ya pada dosennya Ibu nih ya. Iya, izin ya Oke. Bapak Ibu. Mungkin mulai nih Sobat Unpad, kita sudah berbicara sangat panjang selama beberapa menit ke depan tentang Bu Nana sendiri, fakta-fakta menarik, hidden gems-nya, dan juga sebagai dosen hukum yang sebenarnya sebelumnya adalah teknik ya Ibu ya fokusnya, Iya. tiba-tiba ke hukum. Jadi aku mau tanya lagi nih dengan Bu Nana ini. Kan Ibu penari nih, pasti banyak berbagai macam judgement dari orang-orang sekitar mengenai penari. Karena kan Ibu, kenapa sih nggak fokus kuliah aja, kenapa nggak fokus ke pekerjaan Ibu sebagai dosen, kenapa harus mengajar tari? Dan juga pasti beberapa mahasiswa mengalami nih, bahwasannya dia juga memiliki bakat lainnya, tapi dijudge Ibu. Itu gimana tanggapan Ibu? Iya, baik ya. Jadi memang justru saya ini ada kesempatan dan rezeki yang baik justru datangnya dari seni tari ya. Kalau dipikir-pikir, saya dulu S1 teknik elektro, kok bisa ngajar Pancasila dan kewarganegaraan. Bahkan saya pernah ngajar seni budaya nasional di Politeknik USU gitu. Kalau dipikir kan S1-nya adalah teknik elektro. Iya. Nah, mereka yang dilihat adalah sertifikat saya yang saya dapati ketika saya dapat dari Menjadi Afrika. Ya, itu. jadi waktu itu menjadi penari di sana, saya punya sertifikat dan beberapa lainnya, bukan hanya di Afrika saja, di beberapa tempat dan untuk lokal juga, dan mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi saya pikir dengan adanya seni tari ini juga membangkitkan membangkitkan kreativitas. Jadi saya pikir saya adalah orang yang kreatif seperti itu, berani mencipta. Nah, sekarang kan kita juga memang itu yang diinginkan oleh pihak kampus ya, bagaimana mahasiswa bisa menciptakan satu karya. Nah, ini yang saya lihat, seperti mengajar, tidak hanya mengajar saja, jadi ada jiwa seni yang saya miliki sehingga saya mengajar itu lebih disenangi. Karena apa? Berjiwa friendly kepada siapa saja. Dari mana saya dapat? Dari seni tari. Saya bisa make up, dari mana saya dapat? Dari seni tari gitu. Kemudian saya bisa berbicara dengan orang secara luas, dari mana? Dari seni tari, karena saya berkenal dengan banyak orang, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Jadi kalau dibilang seni tari nggak ada fungsinya gitu ya, atau nggak ada gunanya, saya adalah orang yang paling marah seperti itu, karena saya bisa seperti ini itu adalah karena dari seni tari. Dari seni tari. Walaupun saya bukan tamatan dari seni tari ya, Seni budaya atau apa ya, dari ya? seni tari bukan, justru saya hanya belajar di sanggar tari saja seperti itu. Berarti selama berkarir
Pasti Ibu udah pernah ya Ibu dapat judge seperti itu? Alhamdulillah karena apa yang saya dulu guru-guru ya mungkin ya karena kita bawa alat makeup dilihat ya untuk apa gitu seorang wanita siswa bawa alat makeup. Tetapi saya menunjukkan bahwasanya pada waktu itu ada acara di sekolah ya saya bisa membuat teman saya bisa menari, saya latih, kemudian saya dandani, saya make up-i, saya sangguli, kemudian saya pakaikan baju dengan desain busana yang baik. Dan mereka akhirnya berpikir inilah potensi yang baik untuk siswa saya. Berarti bisa dilihat dari sisi itu ya Bu ya, Iya, Bu benar. Nana yang aktif juga Iya, jadi padahal lebih cuma mandiri. nari itu banyak sekali bonusnya ya Bu. Jadi lebih dipelajari. mandiri, berani, aktif, berkarya. Jadi bisa menciptakan suatu hal. Karena kan kadang-kadang kita nari nggak mau ya yang itu-itu aja Iya, busananya, gaya style pakaiannya. Nah itu punya karya yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain seperti itu. Oke. Banyak banget hal-hal yang sudah kita dapat dari Bu Nana Kartika. Terima kasih Ibu, ilmu-ilmunya juga sharingnya ya Ibu ya tentang karir Ibu, bahkan tentang perkuliahan dan juga prodi ilmu hukum ya pastinya. Nah teman-teman, kalau punya ide lainnya prodi mana lagi yang mau kita bahas, dan juga jangan lupa ya kalau mau menanya ke Bu Nana gimana, mana tahu nih ada sobat Unpap pengen habis nonton ini pengen jadi kayak Bu Nana nih, banyak nih skill-skillnya, itu bisa lihat di mana? Harapan saya jangan jadi seperti saya, tapi lompatilah saya, Lompatilah. seperti itu. Harus punya dedikasi yang lebih baik lagi, punya gelar yang baik, tapi tetap ya cantik pun, kaya pun, itu tidak apa-apanya dibandingkan punya attitude yang baik. Jadi kalau para mahasiswa mau berkunjung atau mau berdiskusi sama saya stay terus kok di Pancabudi dari Senin sampai Jumat di gedung B ya di perguruan. Rinci ya, Ibu ya? Jadi saya di perguruan juga aktif, di universitas juga aktif. Nah kalau di Instagram tentu di bawah ini Nana Kartika NK Management ya. Biasanya kalau udah masuk gerbang Pancabudi, alhamdulillah insya Allah kenalnya itu sama Bu Nana Kartika. Bisa dilihat ya, ini ditandai mukanya, wajahnya. Oke. Makasih Bu Nana, banyak sekali hal ilmu dan lain sebagainya yang kita dapat selama berdiskusi dengan Bu Nana. Juga jadi ini ya Bu, keterusan ya Bu ya, karena enak banget ngomong sama Ibu, kita juga santai. Nah teman-teman, kita akan membahas prodi lainnya nantinya yang pastinya mungkin teman-teman masih kebingungan. Dan juga selama berkuliah teman-teman aktiflah mencari skill-skill lainnya, tapi tetap selesaikan tugas-tugasnya selama berkuliah. Oke teman-teman, diingatkan lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tulis ide apa lagi yang akan kita buat nih di Unpap TV. Oke, hidupkan loncengnya juga ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye!